Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pemrograman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tutorial pembuatan sebuah aplikasi menggunakan library dan framework. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Surahman dan rekan saya Ali Akbar Harahap. Dalam tugas minat ini, kami akan membuat dua aplikasi berbasis web. Yang pertama, aplikasi quiz dan aplikasi schedule. Nah, untuk memulai pembuatan aplikasi ini, beberapa topik yang perlu saya sampaikan mengenai pengertian library dan framework, kemudian framework Django, dan yang terakhir adalah pembuatan aplikasi schedule-nya. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui apa itu library dan framework dan bagaimana kegunaannya dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi di sini saya hanya akan menyinggung sedikit saja pengertian dari library dan framework-nya. Secara definisi, library dapat diartikan sebagai kumpulan kode program yang telah ditulis oleh orang lain atau tim tertentu sehingga kita hanya perlu menggunakannya saja tanpa harus membuatnya dari awal. Sedangkan framework adalah kumpulan dari library-library yang kita butuhkan untuk membangun sebuah aplikasi dan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan library yang digunakan agar dapat berjalan secara efisien. Nah, untuk library ini dari yang saya ketahui terbagi menjadi dua. Yang pertama library built-in atau library asli dan third party library atau library pihak ketiga. Sedangkan untuk framework banyak sekali jenisnya. Salah satunya ada Kivy untuk aplikasi mobile dan Flash juga Django. Oke, sekarang tentang framework Django. Baik, Django sendiri adalah sebuah web framework yang menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan sistem MTV, yaitu model, template, dan view. Nah, sekarang bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan framework Django-nya? Jadi untuk membuat aplikasi ini, kita perlu yang pertama komputernya ya. Kemudian saya menggunakan bahasa Python, ID PyCharm, dan Sublime Text. Oke, ini aplikasi kuisnya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi kuisnya. Ada halaman login untuk user di depannya. Kemudian aplikasi yang kedua, aplikasi schedule. Dan seperti inilah tampilan dari aplikasi schedule-nya. Oke, di video ini kita hanya akan membuat tutorial aplikasi schedule. Mengapa? Karena pada aplikasi kuis ini akan banyak memakan waktu, kemudian akan ada pengujian program, sehingga membuat kita bolak-balik menuju project dan browsernya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini tadi ya tampilan dari aplikasi schedule-nya. Nah, di sini kita bebas ingin mengetikkan apa saja. Nah, sebelum memulai ada yang perlu saya sampaikan. Nah, referensi pembuatan aplikasi ini saya ambil dari Speedev Station. Oke, langsung saja kita menuju PyCharm-nya untuk membuat aplikasi. Nah, di sini beberapa project yang sudah saya buat sebelumnya. Namun untuk tutorial kali ini kita akan membuat yang baru saja. Oke, langsung menuju create new project. Kemudian kita akan beri nama projectnya. Nah, di sini saya akan berikan nama schedule aplikasi. Oke, kita create. Nah, lagi login. Nah, di sini sudah ada project schedule aplikasinya. Sekarang kita menuju terminal untuk membuat virtual environment yang terpisah. Oke, caranya
Python admin start project my project. Nah, saya akan memberikan namanya dengan my project. Oke, kita enter. Nah, di sini kita lihat sudah terbentuk my project-nya dan di dalamnya ada my project serta manage py. Nah, sekarang kita akan install Django-nya. Caranya pip install Django 2.1 bintang. Nah, titik bintang ini menunjukkan kita akan mendownload Django versi 2 yang terakhir. Oke, tampilannya akan seperti ini karena saya sudah mendownload Django sebelumnya. Sekarang, maaf, harusnya tadi kita install terlebih dahulu Django-nya. Setelah itu baru start project. Oke, tidak apa, kita ketik kembali start project-nya. My project. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di virtual environment yang terpisah dari folder yang ada di komputer kita. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam my project kita. Cukup banyak ya di dalamnya. Nah, sekarang kita menuju terminal. Kita akan memulai aplikasi kita yang akan kita beri nama to-do aplikasi. Caranya Python manage.py startup to-do. Oke, kita enter. Nah, kita lihat di sana sudah ada folder to-do-nya. Nah, setelah itu kita menuju setting, kemudian kita daftarkan to-do aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian akan kita migrasi programnya. Sip. Nah, kita lihat di sana sudah terbentuk ya. Sudah berjalan lancar. Nah, di sini kita akan membuat username untuk Django administrasinya. Kita akan membuat akunnya. Create super user. Oke, kita enter. Nah, di sini kita memberikan nama kita, password bebas, ingin mengetikkan apa. Nah, email saya surahman@gmail.com. Nah, di sini ya tadi passwordnya. Oke, kita enter. Nah, sekarang sudah berhasil kita membuat Django administrasinya. Kemudian kita akan mencoba jalankan servernya. Python manage.py run server. Nah, bila dilihat web browser kita ada di laman itu ya. Nih, sekarang kita klik. Nah, sudah berhasil kita membuat Django-nya. Kemudian kita menuju laman administrasi. Untuk membuat Django yang lebih
lebih lanjut. Nah, di sini kita masukkan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti inilah tampilan dari Django browsernya. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sudah menulis programnya di Sublime Text. Jadi kita akan copy saja filenya, lalu kita masukkan ke project di PyCharm. Tapi sebelumnya kita akan membuat file dan directory baru terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari Sublime Text-nya. Oke, di sini adalah kumpulan dari shortcode. Ini kita blok semua. Kita Ctrl C, kita copy, lalu kita paste ke PyCharm-nya. Ini berlaku untuk semuanya ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, jika setelah kita salin semuanya, maka kita migrasi programnya. Maka migration, kita enter. Oke, sekarang kita migrate. Nah, terakhir kita jalankan servernya. Run server. Oke, kita enter. Nah, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi schedule-nya. Nah, di sini kita bebas ingin mengetikkan apa saja sebagai schedule kita. Di sini contohnya membuat laporan pemrograman. Oke.